birth, Indonesian music was often used in secret ceremonies and used as a means to mediate between the human world and the ancestral spirit world. And there hereinafter referred to as the traditional music. I introduce for you where the overall nuances of the music are more visible in the effort to revitalize, recompose, and reconstruct the existing musical traditional with a relatively new musical atmosphere. Two, form of composition that elevate Indonesian ethnic music as the basis of their creativity, where the overall feel of the music is more revealing on an effort to revitalize, recompose, and reconstruct existing archipelago traditional music. Three, the form of composition with ethnicity, where the foundation of his creativity is to display the idioms of the archipelago music and the originality of ADS, the result of collaboration with other musical elements. In my area like this. And so, next slide, I want to introduce you some of the traditional music by children, one of the innovation music. Please enjoy. And then, Mr. Mansur, please, you come join with us to
folk song from Angklung Music. Mr. Mansur. Yeah. Thank you. Back again. Your eyes see, your eyes can't help falling in love with you. I can't help. Three, take your angklung together. Kita lagi punya pengenalan ya pelestarian angklung ya? boleh buat anak muda gitu kan. Apa sih yang Bapak bisa lakukan selama ini? Ternyata buat saya sih apresiasinya keren banget. Dasarannya gimana Pak? Tolong bisa ceritain. Jadi ya, kita harus ada transformasi juga ya. Transformasi, dan di samping transformasi kita juga harus melakukan inovasi. Karena gini, kalau kita membiarkan anak muda itu tergiur dengan budaya-budaya asing, itu juga bisa bahaya ke depan gitu ya. Terutama tentang eksistensi kebudayaan lokal kita, khususnya mungkin masalah kesenian gitu ya. Kita sadar betul bahwa negara kita itu digempur habis-habisan ya oleh budaya-budaya yang datang dari luar. Bukan kita tidak menolak itu, tapi tidak. Kita harus punya keseimbangan. Jadi kalau saya prinsipnya counter kartel ya. Jadi kita harus membuat budaya tandingan. Dengan apa? Kita harus mempelajari apa sih yang dikehendaki dan yang dimaui oleh anak muda kita. Kan harus gitu ya. Kalau ibaratnya makanan apa sih kesukaan mereka? Apakah mereka suka lotek? Mungkin tidak ya. Mungkin mereka sukanya salad gitu ya. Mereka sukanya hamburger gitu ya. Nah kita coba melihat ini peluang untuk kita untuk mencoba memahami tentang apa yang ingin mereka lakukan gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan musik-musik kolaborasi yang coba kita tawarkan kepada mereka, kalau itu nyanggut gitu ya, nyanggut apa ya, mengena gitu mengena. Kalau mengena artinya bahwa itulah salah satu metode yang bisa kita kembangkan dengan mereka. Artinya kita mulai dari musik-musik yang mereka sukai juga. Gitu. Nah setelah mereka suka, kita giring gitu ya, giring kepada musik tradisi kita untuk dibelajarkan pada mereka gitu loh. Ini loh milik Anda gitu. Ini punya nenek moyang kamu gitu ya. Ini hal-hal yang mungkin juga bisa dikembangkan lebih jauh, lebih dahsyat ya dengan cara berpikir mereka kan gitu. Iya, betul. Jadi artinya tradisi itu harus dijadikan sebagai sumber penciptaan. Kalau menurut hemat saya begitu. Betul. Jadi seni tradisi itu harus dijadikan sebagai sumber penciptaan untuk melangkah lebih jauh tentang inovasi. Betul. Nah, ketika kita melakukan inovasi dan saya punya keyakinan cara membaca mereka kan terhadap zamannya kan berbeda dengan kita kan dengan gitu. kita. Betul. Kalau saya hidup mungkin remajanya itu 30 tahun ke belakang gitu ya. Kan sudah berbeda sekarang, sudah 30 tahun kemudian ya. Jadi artinya ada semacam paradigma yang harus kita coba adaptasi ya. Adaptasi. Jadi proses adaptasi ini juga penting kalau menurut saya. Jadi kalau kita selalu nggak boleh begitu, nggak boleh begini, ya kabur lagi mereka. Betul. Jadi artinya bahwa ketika mereka menyenangi dengan makanan yang mereka sukai gitu ya, artinya bahwa itulah metode yang bisa kita lakukan, salah satunya seperti itu. Ketika mereka sudah menyukai, saya yakin betul kita giring ya pada apa yang menjadi misi kita, yaitu memperkenalkan tradisi kepada mereka. Betul. Nah, justru dari situlah kita ingin mencoba secara metodologis bagaimana membangun kebanggaan kultural ya generasi muda. Itu kalau menurut saya jauh lebih penting ketimbang kita selalu menyalahkan mereka. Kan selalu gitu ya, sekarang itu anak muda sekarang jauh gitu ya, dari tradisi, padahal pertanyaannya harus dibalik. Benar bahwa mereka itu menjauhi tradisi kita, atau jangan-jangan kita nggak pernah memperkenalkan pada mereka kan? Betul, setuju itu. Nah betul. Itu juga pertanyaan, question mark yang sangat besar. Betul. Nah ini yang harus kita jawab gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih kita mencoba untuk mengembangkan metodologi itu supaya semuanya juga bisa beriringan. Betul. Ya contohlah Korea, contohlah Jepang, contohlah Cina, negara-negara besar ya. Negara-negara sama-sama negara Asia. Cina kenapa mereka punya kebanggaan terhadap
tradisi mereka karena ditanamkan. Iya, Dan dari mereka juga diberikan keleluasan untuk terus berpikir kan gitu. dan diperkenalkan udah Dan pasti ya. diperkenalkan gitu loh. Betul, ya. betul. Jadi kita juga jangan kalah set gitu ya dalam hal ini. Kita coba pahami lah ke Iya, mereka seperti apa. betul. Siap, terima kasih.